Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah pada pertemuan sekarang saya tampilkan peta saja di layar sehingga teman-teman bisa melihat bagaimana perjalanan Rasulullah insyaallah berangkat ke Khaybar dari kota Madinah. Mudah-mudahan terdengar ya semuanya. Sudah tidak kecil lagi kan suaranya? Baik. Jadi sekilas kita bahas dulu apa yang terjadi sebelum Khaybar ini. Bahwa sebelumnya sudah kita bahas Rasulullah selesai melaksanakan perjanjian Hudaybiyah yang ketika Rasulullah ingin berangkat umroh namun ternyata tidak bisa, dan akhirnya Rasulullah bernegosiasi melakukan perjanjian damai dengan musyrikin Quraisy, yang mana di antara poin penting perjanjian damai tersebut adalah Rasulullah akan berdamai dengan Quraisy selama 10 tahun. Walaupun nanti akan dilanggar perjanjian Hudaybiyah itu, namun sekarang masih berlangsung perjanjian tersebut, sehingga setelah Rasulullah menyelesaikan permasalahannya dengan berdamai dengan musuh terbesarnya selama ini, yaitu orang-orang Quraisy, musuh yang paling gigih untuk berusaha memadamkan cahaya Islam, khususnya di Madinah, memerangi Rasulullah, dan sekarang mereka sudah tidak berdaya. Mereka sekarang berhenti memerangi Rasulullah dan melakukan perjanjian damai, maka tersisa dua musuh besar Rasulullah di Jazirah Arab untuk mendakwahkan Islam. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang dahulu mereka bercokol di Madinah dan Khaybar. Sekarang suku-suku di Madinah sebagian sudah pindah ke Khaybar, seperti suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Di Khaybar, orang-orang Yahudi berkumpul dan memerangi Islam sejak lama, namun Rasulullah sebelumnya tidak punya kesempatan, tidak punya kekuatan untuk melawan Khaybar karena masih dihadang oleh orang-orang Quraisy, masih teralihkan perhatiannya oleh Quraisy. Makanya setelah perjanjian damai dengan Quraisy, maka Rasulullah sekarang bisa leluasa untuk berangkat ke utara, ya, bisa dilihat di peta. Ini Khaybar, ini Madinah. Jadi memang tidak terlalu jauh dari kota Madinah, itu ada Khaybar di utaranya. Masih di jalur perdagangan Hijaz. Nanti Rasulullah akan memutar, insya Allah akan saya bahas lebih lanjut. Nah, sedangkan musuh Islam yang lainnya selain Yahudi di Khaybar adalah orang-orang dari suku Gotofan di timur Madinah. Mereka dipanggil oleh orang-orang Yahudi untuk membantu mereka. Sebenarnya dalam peperangan ini tidak seru ya, tidak seperti pertarungan Rasulullah melawan orang-orang Quraisy. Itu pertarungannya seru sekali. Rasulullah melawan Yahudi itu nampak sekali bahwa Yahudi itu pengecut. Kenapa? Karena ketika Rasulullah keluar untuk melawan Khaybar, Rasulullah hanya membawa 1.400 pasukan saja, sedangkan di Khaybar ada 10.000 prajurit, dan nanti dari Gotofan ditambah 5.000 prajurit, tetapi semuanya tetap tidak mau berperang di luar Khaybar, ingin berperang di dalam benteng-benteng, karena orang-orang Yahudi itu, sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Quran, mereka takut mati. Mereka sangat mencintai kehidupan dunia, sehingga mereka hanya berdiam di dalam benteng-benteng mereka saja. Ini ada yang ini ya.
Saya matikan videonya. Sebentar. Gimana ini cara matikan? Sudah ditutup jari. Baik, kita mulai. Jadi Rasulullah itu pertama-tama sebelum berangkat ke Khaybar ada sedikit dulu konflik militer, diantaranya ketika jadi setelah Hudaybiyah sebelum berangkat ke Khaybar, mungkin sekitar 3 bulan sebelum ke Khaybar, Rasulullah di Madinah dirampok oleh Bani Fazarah, yang mana Bani Fazarah itu merampok unta-unta milik kaum muslimin yang sedang digembalakan. Singkat cerita, sahabat Nabi Salamah bin Al-Aqwa mengejar musuh seorang diri, sampai-sampai musuh kerepotan karena Salamah ini terkenal pandai berlari, sehingga terus-terusan musuh itu dilempar anak panah, dan musuh juga tahu bahwa di belakang Salamah itu ada pasukan muslimin yang sedang mengejar orang-orang Bani Fazarah itu sendiri. Sehingga walaupun mereka berhasil lolos ke Gotofan, Bani Fazarah ini meninggalkan banyak harta di belakangnya, di antaranya adalah 30 mantel dan 30 tombak. Itu singkat cerita ya. Jadi Bani Gotofan sebelum perang Khaybar pun masih melaksanakan masih mengganggu kaum muslimin. Padahal itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi memang dua sayap musuh ini tidak bisa diabaikan. Kalau dulu dalam perang Ahzab, orang-orang Quraisy membawa 4.000 prajurit untuk mengepung Madinah. Bani Gotofan juga membawa 4.000 prajurit. Sisanya Arab Badai membawa 2.000 prajurit. Jadi memang Gotofan itu jauh, memang sangat jauh, tetapi bagaimanapun tetap serangan pada kaum muslimin. Baik, kita langsung masuk ke materi intinya, yaitu mulainya perang Khaybar. Tadi sudah ya, ada latar belakang, ada perjanjian Hudaybiyah, ada musuh Gotofan yang akan membantu nanti di Khaybar. Nah, jadi Rasulullah tadi sudah siap untuk menyerang Khaybar, dan ternyata di Quran surat Al-Fath dijelaskan bahwa Allah menjanjikan muslimin harta rampasan perang yang banyak dan kemenangannya gemilang. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah hendak berangkat dan mengetahui yang diserangnya adalah Khaybar, apalagi Rasulullah sebelum berangkat menjanjikan ini pasti menang, ini pasti mendapatkan banyak harta rampasan perang, maka banyak orang-orang munafik yang biasanya malas berjihad, malas berperang, sekarang tiba-tiba mereka menunjukkan rasa kesetiaan mereka, keinginan berperang mereka, ingin mati syahid, ingin berjuang bersama Rasulullah, ingin dapat pahala dan sebagainya. Padahal kita semua tahu bahwa itu adalah kebohongan mereka saja. Mereka sebenarnya ingin harta rampasan perang, karena Khaybar itu adalah satu tempat yang sangat luas, lebih luas dari Madinah, yang mana kebun-kebunnya itu sangat subur, sangat banyak hasil kurmanya, dan termasuk pemasok kurma di Jazirah Arab. Makanya kenapa Khaybar itu menjadi sangat menarik kalau misalkan berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah, dan nantinya pasukan perang akan mendapatkan harta rampasan perang. Namun karena Rasulullah ingin memurnikan kemenangan gonimah harta rampasan perang itu kepada orang-orang yang benar-benar beriman saja, maka Rasulullah memberikan syarat bahwa orang-orang yang tidak ikut bai'atur ridwan, yang tidak biasa berjihad, sekarang ingin ikut, maka mereka tidak akan mendapatkan harta rampasan perang. Mereka hanya boleh ikut perang, tapi tidak akan mendapatkan harta rampasan perang. Maka karena memang diduga kuat mereka itu munafik ya, tidak ingin membela Islam, hanya ingin hartanya saja. Maka setelah diberi syarat seperti itu, orang-orang munafik tadi tidak jadi ingin berperang dengan Rasulullah. Jadi memang ternyata terbongkar bahwa ngemis-ngemisnya mereka,
memohon-mohonnya mereka untuk ikut berperang, untuk mendapatkan pahala jihad, untuk mati syahid, itu hanya omong kosong belaka. Mereka sebenarnya hanya ingin harta rampasan perang. Ya, jadi di Madinah ya, ini belum berangkat, Rasulullah ternyata hanya keluar bersama 1.400, ya kurang lebih 1.400 prajurit saja. Sedangkan musuhnya di Khaybar sudah ada 10.000 musuh, orang-orang Yahudi yang sudah Allah susupkan ketakutan yang sangat dahsyat sebelum berperang, sehingga mereka memilih untuk tinggal di Khaybar di dalam benteng-benteng mereka saja. Ada 8 benteng besar yang nanti insya Allah akan dibahas di esok hari. Untuk sekarang kita bahas perjalanannya dulu, awalnya dulu, karena terlalu panjang untuk dibahas pada pertemuan sekarang. Nah, baik, jadi Rasulullah berangkat ya, dilihat di peta. Jadi Rasulullah berangkat dari Madinah menuju ke Khaybar di utara. Namun Rasulullah tidak ingin musuh-musuh ini lari pergi ke Syam, kabur dari Khaybar. Oleh sebab itu Rasulullah melakukan bermanuver dengan cara belok ke mencegat jalur melarikan diri dari utara Khaybar. Jadi Rasulullah menyerang Khaybar dari arah utaranya. Nah, setelah jadi ini ya, jadi Rasulullah itu berjalan di malam hari supaya tujuannya untuk membuat musuh itu lengah, tidak melakukan persiapan yang berarti, walaupun sudah ada kabar dari orang-orang munafik bahwa Rasulullah akan menyerang Khaybar, namun Rasulullah tidak tampak melewati Fadak, tidak nampak melewati jalur pada umumnya, sehingga orang-orang Yahudi mengira Rasulullah masih jauh dari Khaybar, padahal tiba-tiba Rasulullah datang dari utara, jeng-jeng. Orang-orang langsung khawatir, langsung tunggang langgang masuk ke benteng-benteng mereka tanpa persiapan yang banyak. Nah, ada ini ya, tadi sudah kita bahas bahwa di antara ini ya, pertolongan dari orang-orang Ghatafan adalah orang-orang Ghatafan mengirimkan 5.000 prajurit untuk membantu Khaybar menghadapi kaum muslimin. Dibagi menjadi 2, yaitu 1.000 yang segera sampai ke Khaybar di benteng-benteng mereka untuk membantu Yahudi berperang, dan sisanya 4.000 itu datang bersama kepala suku mereka, yaitu Uyainah bin Muhsin. Nah, kebetulan ternyata Rasulullah ketika masih di perjalanan, itu ternyata Uyainah bin Muhsin bertemu, jadi pasukan musuh 4.000 orang itu bertemu dengan muslimin yang jumlahnya 1.400 sebelum masuk Khaybar. Makanya kenapa Rasulullah di sini harus melakukan strategi perang, bagaimana caranya supaya Khaybar yang sudah ada 10.000 itu, jadi Khaybar sudah ada 10.000 itu, tidak ditambah lagi 4.000 yang Uyainah sedang berjalan. Maaf, di Khaybar sudah ada 11.000 ya, 10.000 Yahudi dan 1.000 dari Ghatafan yang datang duluan. Nah, jadi 10.000 Yahudi ditambah dengan 1.000 Ghatafan yang datang duluan, sekarang 4.000 ingin datang untuk memberi tambahan. Namun ternyata muslimin ada di depan, sedangkan orang-orang Ghatafan ada di belakang muslimin. Rasulullah tidak takut, dan anehnya juga musuh tidak ingin menyerang rombongan Rasulullah. Musuh ingin datang langsung ke benteng-bentengnya saja. Allah benar-benar sudah menyisipkan rasa takut kepada musuh-musuh, sehingga mereka bahkan jumlah 4.000 lawan 1.400, orang-orang Ghatafan tetap ketakutan. Nah, berundinglah Rasulullah menjanjikan bahwa kalau misalkan orang-orang Ghatafan tidak membantu musuh di Khaybar,
Maka orang-orang Ghatafan ditawari 1 tahun hasil kurma yang sangat banyak di Khaybar diserahkan kepada Ghatafan. Namun pemimpin mereka Uyainah bin Muhsin menolak. Uyainah benar-benar ingin membantu Yahudi di Khaybar. Berjalan waktu ternyata sudah mau sampai ke Khaybar, Rasulullah menawarkan lagi turun ya, karena sudah mau mulai banget perang, setengah tahun saja kurma hasil di Khaybar diserahkan kepada Ghatafan. Uyainah tetap tidak mau. Uyainah ingin sekali berperang. Uyainah ini digelari oleh Rasulullah pemimpin yang bodoh, yang ditaati, karena memang bodoh. Dalam arti dulu di perang Ahzab, Uyainah ditawari kurma Madinah, namun Uyainah menolak, ingin melanjutkan peperangan. Akhirnya perang Ahzab dimenangkan Muslimin, Uyainah tidak dapat apa-apa. Sekarang di Khaybar ditawari 1 tahun kurma Khaybar, Uyainah menolak, dan nanti Muslimin menang, Uyainah tidak dapat apa-apa. Memang menjengkelkan. Nah, akhirnya Rasulullah sudah siap untuk menyerang Khaybar. Nah, pasukan Uyainah ini, 4.000 ini, belum masuk ke Khaybar, tiba-tiba terdengar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi terdengar di dalam pasukan mereka suara yang sangat keras menjelaskan bahwa ada musuh menyerang Ghatafan. Hal ini membuat orang-orang panik. Ini siapa yang bilang? Ini siapa? Apa kabarnya benar atau salah? Intinya suara ini sangat jelas terdengar oleh umumnya semua orang. Namun tidak bisa dicek kebenaran. Benarkah Ghatafan benar-benar diserang oleh musuh? Makanya kenapa Uyainah menarik 4.000 prajuritnya untuk pulang, untuk menyelamatkan negerinya, dan juga 1.000 yang ada di Khaybar disuruh pulang juga. Akhirnya Ghatafan tidak membantu apapun terhadap Khaybar karena 5.000 prajuritnya sekarang pulang, khawatir rumah mereka benar-benar diserang. Yang ternyata itu kabar bohong ya, itu pertolongan Allah. Ternyata Ghatafan tidak ada yang menyerang. Tersisalah Khaybar 10.000 orang Yahudi saja yang nantinya akan berhadapan dengan 1.400 muslimin tentara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya cek dulu ya. Nah, di sini Rasulullah akhirnya berkemah dulu dekat musuh. Namun ternyata dinasehati oleh Al-Hubab bin Al-Munzir bahwa jangan berkemah dekat-dekat dengan benteng musuh karena musuh mudah untuk menyerang muslimin secara tiba-tiba dan tentu tidak aman. Apalagi kalau muslimin dipanahi mendadak, tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya Rasulullah berhenti di satu tempat lain yang memang lebih layak untuk strategi berperang. Jadi memang ini ya, bahwa Rasulullah juga manusia dan Rasulullah juga bermusyawarah, dan ternyata hasil musyawarah itu lebih lebih Allah ridhoi dan memang lebih tepat. Jadi memang inilah Nabi kita, tidak otoriter, tidak diktator. Mudah-mudahan materinya dipahami ya. Jadi saya ulangi secara singkat, Rasulullah berangkat dari Madinah dengan 1.400 orang. Dan kemudian Rasulullah tidak mengambil jalan utama ke kota Fadak, lalu ke Khaybar, tidak. Karena baik di Fadak maupun di Khaybar itu merupakan musuh. Jadi Rasulullah ingin memutari jalan supaya mencegat musuh agar tidak kabur, semuanya bisa ditawan, bisa dijual ya sebagai tawanan perang, bisa didapatkan. Maka Rasulullah lewat utara,
Nah, ternyata di jalan ketemu Gotofan, 4.000 musuh, 4.000 musuh Gotofan yang di dalam Khaybar sendiri sudah ada 1.000. Rasulullah menawarkan harta 1 tahun kurma, 1 tahun kurma kepada Gotofan, namun ditolak. Akhirnya Gotofan pulang karena mendengar kabar negeri mereka diserang. Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah berkemah, bersiap untuk menyerang Khaybar. Begitu. Jadi insya Allah besok kita akan lanjutkan, mungkin tidak besok ya, mungkin Sabtu. Insya Allah kita akan lanjutkan materinya. Jadi bagaimana ada 8 benteng yang dijaga oleh 10.000 Yahudi itu nantinya diserang Rasulullah, dan mereka umumnya menyerah begitu saja ya. Tidak seru pertarungannya, tidak seperti bertarung melawan Quraisy, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Nanti korbannya juga hanya sedikit. Ada kurang lebih muslimin dari 1.400, korbannya ada kurang lebih 19 orang. Dari musuh dari 10.000 korbannya hanya 93 orang. Jadi pertarungannya memang tidak seru. Dikepung, musuh sudah tidak nyaman, menyerah. Dikepung lagi bentengnya, ada 8 benteng, dikepung di satu tempat, menyerah, pindah ke benteng yang ke-7, pindah ke benteng yang ke-6, terus sampai nanti semua benteng menyerah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa salah satu surat dalam Quran yang membahas tentang orang-orang Yahudi, ada Quran surat Al-Hasyr, surat pengusiran ya, yang isinya kita bisa lihat bahwa mengalahkan Yahudi itu mudah sekali, itu cukup dikepung di benteng-benteng mereka, dengan sendirinya mereka akan takut, karena memang orang Yahudi itu pengecut, gak seru bertarung dengan Yahudi. Padahal permusuhan Yahudi itu keras sekali pada kaum muslimin. Makanya Palestina juga tidak akan merdeka kalau muslimin tidak mengepung mereka, dan tentu kita tidak bisa mengepung mereka kalau negeri-negeri muslimin belum bersatu. Hari ini Mesir memusuhi Turki, Arab Saudi juga memusuhi Turki ya. Kemudian Suriah sedang hancur seperti itu. Turki membela Palestina tapi tidak kuat sendiri. Kemudian Jordania, negara tetangga, malah berdamai. Lebanon lemah seperti itu. Jadi memang muslimin itu berpecah belah, kacau sekali, tidak bersatu, sehingga ya tidak mungkin kita bisa mengalahkan Yahudi kalau muslimin tidak bersatu dan mengepung mereka. Mudah-mudahan yang hari ini, sore ini disampaikan bisa menambah ini ya, ilmu bagi teman-teman bagaimana setelah damai dengan, jadi ya tadi ya, setelah damai dengan, jadi ada 3 musuh Rasulullah, ada Quraisy, ada Yahudi, ada Gotofan. Quraisy sudah perjanjian damai Hudaybiyah, maka tinggal Yahudi yang sekarang akan takluk insya Allah di Khaybar. Gotofan juga nanti akan masuk Islam dengan ini ya, dengan tawaran harta diantaranya kepada nantinya Uyainah masuk Islam karena ditawari harta yang sangat banyak. Begitu yang benar dari Allah, yang dari saya sendiri. Kita lihat sekarang ada berapa peserta, ada 11, alhamdulillah cukup banyak sekali. Mohon maaf teman-teman, setelah pindah ke Bandung ternyata tugas masih cukup banyak dikerjakan sehingga materi seringkali harus mengejar, dan tentu saya tidak ingin ngasal dalam mengajar daurah surah nabawiyah. Saya harus buka kitab dulu, merujuk pada para ulama, mencari kelengkapan ceritanya. Saya tidak ingin salah dalam menjelaskan sirah nabawi. Mudah-mudahan bisa bisa berkah ilmunya, bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan salawat terlebih dahulu. Kita bersalawat pada Nabi kita. Kita berharap supaya bisa reuni di surga. Mari kita bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita tutup dengan istighfar yang khusyuk. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Semoga kita semua bisa reuni di surga, surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah di bawah arsy Allah, sumber mata air segala surga, bersama Rasulullah, para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sabirin, bersama para sahabat. Nanti di sana kita akan insya Allah bertemu dengan para sahabat dan menceritakan kisah-kisah mereka di zaman berjuang bersama Rasulullah insya Allah ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.